Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Agusti, NIM 200871165, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar belajar motorik tentang ciri umum dan khusus kemampuan belajar motorik level 3 dan struktur gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik tingkat 3. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat ketiga. Tugas seorang guru pendidik jasmani pada fase belajar tingkat ketiga ini tidak dapat dikatakan ringan bila dibandingkan dengan fase belajar tingkat pertama atau kedua. Tugas seorang guru pendidik jasmani pada fase belajar tingkat ketiga ini tidak dapat dikatakan ringan bila dibandingkan dengan fase belajar tingkat pertama atau kedua. Hal ini perlu dipahami karena pada semua tingkat belajar, guru pendidik jasmani mempunyai tugas dan tujuan yang berbeda-beda. Kemampuan dalam mengambil dan merubah keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat untuk menghadapi berbagai situasi oleh individu yang berbeda pada fase belajar tingkat ketiga merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman motorik yang berhasil dikumpulkan dan disimpulkan dalam ingatan motorik pada pusat simpanan motorik. Pengalaman motorik yang tersimpan semakin membantu si pelaku gerakan untuk mengambil keputusan dalam waktu yang cepat, upaya menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya, materi tentang ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat ketiga. Yang pertama, terbentuknya kemampuan automatisasi. Kemampuan automatisasi ini merupakan tingkat kemampuan yang tinggi dalam penguasaan keterampilan motorik olahraga. Sebagai contoh konkret, misalnya gerakan kaki dan ayunan tangan pada saat berjalan. Keadaan demikian menyebabkan gerakan tersebut dimiliki secara mendasar oleh seseorang. Bila suatu saat dibutuhkan, pada program gerakan tersebut siap untuk direalisasikan ke dalam bentuk nyata, yaitu gerakan. Yang kedua, bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Kecepatan dalam memiliki dan mengkonstruksi bentuk-bentuk gerakan baru akibatnya dari perubahan situasi secara tiba-tiba atau kecepatan dalam pengaturan dan pengendalian kembali. Misalnya dalam melaksanakan lompat jauh, seorang akan melaksanakan gerakan awalan, menolak, melayang, dan gerakan mendarat. Yang ketiga, irama gerakan. Berkaitan dengan irama gerakan, maka bentuk kerja yang diperlihatkan dalam pelaksanaan gerakan pada fase tingkat ketiga ini terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan cukup efisien dan efektif, baik dalam hal pemakaian ruangan maupun waktu dan tenaga. Ini merupakan hasil dari faktor peningkatan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan, peningkatan kualitas peran dan fungsi analisator kinestetik, sehingga memungkinkan pemberian impuls tenaga kepada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan. Ciri khusus yang keempat yaitu kecepatan gerakan. Individu yang berada pada fase belajar tingkat ketiga mampu melakukan gerakan-gerakan yang dituntut dengan cepat. Bahkan, situasi dan kondisi memaksa, dia mampu melakukan perubahan-perubahan bentuk gerakan dengan cepat. Suatu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh individu yang berada pada fase belajar tingkat ketiga adalah kemampuannya untuk memanipulasi bentuk-bentuk gerakan. Bentuk gerakan yang pertama adalah program yang sebenarnya, yakni bentuk-bentuk gerakan atau bentuk-bentuk aksi motorik yang akan dilakukan untuk pencegahan tugas gerakan atau untuk meraih hasil yang dicapai. Sedangkan bentuk gerakan yang kedua adalah bentuk gerakan yang akan menunjang atau memperlancar gerakan yang sesungguhnya. Masuk materi yang kedua tentang struktur dan gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan belajar level ketiga. Implikasi
dalam proses pembelajaran kemampuan level ketiga ini bisa dijelaskan dengan penyesuaian tingkat kesulitan materi pengajaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Materi disajikan dalam bentuk-bentuk latihan yang diberikan harus dapat merangsang kemampuan dengan kemampuan motorik peserta didik untuk mengenali peningkatan kualitas kemampuan motorik peserta didik. Untuk melihat peningkatan kualitas kemampuan dan keterampilan motorik yang dikuasai. Aspek lain yang harus mendapatkan perhatian dari guru jasmani adalah penekanan latihan. Penekanan latihan di sini bisa dimaksud sebagai proses pembelajaran pada fase belajar tingkat ketiga ini harus ditekankan pada peningkatan kemampuan peserta didik, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan saat melakukan gerakan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan atau saya jelaskan pada materi ini. Kalau ada saya kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.